Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 612012301112. Saya semester 5 kuliah di Universitas Primagraha. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian tujuan faktor perdagangan internasional. Guys, apakah kamu pernah membeli barang di platform jual beli yang berasal dari negara lain? Misalnya seperti negara di Eropa atau di Asia. Pernah berpikir, enggak, kok bisa ya kita beli barang dari negara yang sangat jauh di sana? Ternyata itu semua bisa terjadi karena adanya sistem perdagangan internasional, sehingga kita dapat melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk bisa memperkaya kehidupan masyarakat di negaranya. Sistem ini pun semakin berkembang sering dengan kecanggihan teknologi. Nah, kamu mau tahu lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Bagaimana tujuan, proses, hingga dampak baik buruk dari perdagangan internasional? Yuk kita bahas satu persatu. Pengertian. Pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan layanan antara sebagai negara yang melibatkan konversi mata uang di lintas batas negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi internasional, punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Contoh, teori perdagangan internasional, teori kaum merintis, merkantis. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam berikut. Baik, di sini akan saya menjelaskan tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional bukan hanya memiliki tujuan di bidang ekonomi saja, tapi juga banyak di bidang lain seperti budaya, politik, dan sosial. Berikut beberapa tujuan perdagangan internasional. Contoh, 1. Memenuhi kebutuhan negara. Contoh, perdagangan internasional membuka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang belum tersedia di suatu negara, sehingga negara tersebut dapat memenuhi barang atau jasa yang tidak diproduksi sendiri. Meningkatkan kesejahteraan bangsa, memperluas pasar pangsa pasar, menciptakan persaingan yang sehat, memperkuat hubungan diplomatik antara negara, memperkenalkan produk lokal ke kancah internasional. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua tentang peran globalisasi bisnis internasional. Globalisasi memfasilitasi bisnis internasional dengan memperluas pasar, meningkatkan inovasi melalui kolaborasi lintas batas, menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan mendiversifikasikan risiko. Jadi di sini ada peran positif globalisasi. Akses pasar lebih luas, bisnis dapat menjangkau pelanggan baru dan mendiversifikasi pendapatan di berbagai negara. Di sini ada pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan PDB dan menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan ekspansi. Inovasi dan teknologi memfasilitasi perlakukan ide teknologi dan pengetahuan yang memacu inovasi dan peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, diversifikasi risiko. Tantangan globalisasi. Di sini ada tantangan globalisasi. Persaingan ketat, kesenjangan ekonomi, kebergantungan impor,
resiko ekonomi global. Cara memanfaatkan globalisasi. Ekspansi membuka cabang waralaba atau lisensi di luar negeri. Rantai produk global, mencari bahan baku dan produksi di lokasi yang paling efisien. Kolaborasi, bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk berbagi teknologi dan pasar. Membantu negara meningkatkan pendapat. Di sini ada membantu negara meningkatkan pendapat. Berikut bisnis internasional memiliki peran untuk meningkatkan pendapat negara, sebab bagi negara yang berperan sebagai pengekspor, kegiatan ini menjadi senjata utama dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi mereka. Baik teman-teman, materi saya sudah selesai. Selebihnya mohon maaf, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.